Balapan Formula One adalah balapan yang paling cepat yang ada di dunia ini. Memang, mobil F1 bukanlah mobil yang tercepat di dunia ini, tapi ketika berbicara dalam satu lap, mobil F1 adalah mobil yang tercepat yang pernah ada sejauh ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecepatan Formula One dalam memutari satu lap penuh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu aja karena aerodinamika mobil Formula One. Dengan aerodinamika, mobil F1 bisa berbelok dalam kecepatan tinggi. Yang berarti jika bisa berbelok dalam kecepatan tinggi, mobil F1 bisa memangkas waktu yang terbuang di lintasan lurus untuk memaksimalkan waktu putaran. Jadinya, ya, Formula One adalah mobil mahakarya paling modern saat ini. Namun menariknya, untuk mendapatkan kepresisian yang sangat tinggi ini, mobil Formula One harus dikemudikan dengan cara yang berbeda daripada mobil apapun di dunia ini. Yang mana yang kita tahu, mobil F1 harus dikemudikan dengan cara yang unik. Dan pembalap harus berada di tengah-tengah mobil tersebut dengan ruang kokpit yang sangat sempit. Buat orang yang memiliki fobia dengan ruang sempit sepertinya akan takut untuk masuk ke mobil Formula One. Jadi ya, kokpit adalah sesuatu hal yang unik di mobil Formula One. Namun kenapa kokpit F1 dibuat sesempit mungkin dan sedalam mungkin posisi duduknya? Tentu aja, kokpit Formula One adalah hasil inovasi teknologi yang mutakhir saat ini. Yang berarti kokpit ini memang dirancang untuk memastikan pembalap dapat mengendalikan mobilnya dengan presisi tinggi, sambil tetap menjaga keselamatan mereka di tengah tantangan balapan. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana pembalap Formula One melihat treknya dengan kokpit yang begitu dalam? Dan seberapa sulit pembalap F1 untuk bertahan di kokpit Formula One? Jika kita melihat balapan Formula One, semua pembalap sepertinya sudah terbiasa dan tidak ada masalah dengan bagaimana cara mereka melihat trek dari dalam kokpit mereka. Dan iya, para pembalap membuat semua itu terlihat mudah dilakukan. Namun menurut website Red Bull yang menjelaskan hal ini, menurut para pembalap pandangan dari dalam kokpit sangatlah terbatas. Dan hal ini bisa terjadi karena tentu aja posisi duduknya yang rendah, kemiringan kepala, dan desain mobil yang memprioritaskan efisiensi aerodinamis. Yang pada akhirnya, hal ini menyebabkan area pandangan pembalap hanya terfokus pada lintasan di depan mereka aja. Kemudian visibilitas ini semakin menantang karena sudut pandang lateral hampir sepenuhnya terhalang oleh bagian kokpit dan desain leher mobil. Jadi, ketika berada di dalam lintasan, terutama pada kecepatan tinggi di tikungan atau saat memulai balapan, pembalap biasanya tidak sepenuhnya melihat jalan, karena biasanya mereka akan mengandalkan insting, pelatihan, dan pengalaman bertahun-tahun untuk memahami situasi sekitar mereka. Dan hal ini tentu aja menjadikan salah satu alasan mengapa pembalap Formula One disebut sebagai atlet dengan kemampuan reaksi tercepat di dunia. Karena dalam waktu kurang dari sepersekian detik, mereka harus mengambil keputusan berdasarkan informasi terbatas yang mereka terima dari pandangan langsung maupun komunikasi radio dengan tim mereka. Dan untuk membuktikan seberapa sulit untuk melihat visibilitas dalam mobil Formula One, kalian coba aja bermain game Formula One dengan cockpit view. Dalam game tersebut, kita tidak bisa melihat semua pandangan khususnya curb di tikungan, yang mana pada akhirnya jika tidak terbiasa kita akan mengenai curb atau yang lebih parah keluar dari jalur yang ada. Makanya banyak yang menggunakan view dari atas halo. Bahkan untuk sim racer profesional pun akan menggunakan view ini. Jadinya ya, pembalap F1 memiliki pandangan yang sangat terbatas di dalam kokpit mereka. Kemudian dengan pandangan yang sangat terbatas ini, pembalap F1 juga harus memperhatikan isi kokpit lainnya. Dan salah satu elemen kokpit yang paling kompleks tentu aja adalah setir mobil F1 itu sendiri. Setir mobil F1 ini bukan sekedar alat untuk mengerahkan mobil, karena mau bagaimanapun setir menjadi pusat kendali utama yang memungkinkan pembalap untuk menyesuaikan berbagai aspek teknis mobil selama balapan. Dan seperti yang kita semua tahu, setir mobil F1 juga dilengkapi dengan puluhan tombol, dial, dan layar kecil yang memberikan informasi real-time kepada pembalap. Dengan satu sentuhan, mereka dapat mengubah keseimbangan rem atau brake bias, mengatur campuran bahan bakar, mengaktifkan sistem DRS atau drag reduction system, hingga memilih mode daya mesin yang sesuai untuk situasi tertentu. Menariknya, setiap pembalap memiliki preferensi unik untuk tata letak tombol dan fungsionalitas setir mereka. Dan hal ini juga memastikan semua kontrol dapat diakses dengan mudah tanpa mengganggu konsentrasi mereka. Karena mau bagaimanapun, kesalahan sekecil apapun dalam pengaturan setir dapat berdampak besar pada performa. Sebagai contoh, salah satu mengatur keseimbangan rem bisa menyebabkan mobil kehilangan cengkeraman di tikungan, sementara pengaturan bahan bakar yang salah dapat menyebabkan kekurangan daya di lintasan lurus. Jadinya, ya, setir adalah aspek lainnya yang membuat pembalap F1 harus bekerja keras di dalam kokpit. Kemudian selain setirnya, pembalap juga harus mengatasi liarnya mobil Formula One. Karena mau bagaimanapun, salah satu tantangan terbesar dalam mengendarai mobil Formula One adalah mobil F1 tidak memiliki sistem bantuan seperti ABS atau Anti-Lock Braking System yang biasa ditemukan di mobil jalan raya.
Tanpa ABS, pembalap berarti harus mengontrol pengereman dengan sempurna untuk menghindari lock up, terutama saat memasuki tikungan dengan kecepatan tinggi. Ditambah, pedal throttle mobil F1 juga sangat sensitif karena bisa memberikan respon instan terhadap input pembalap. Jadi ya, setiap tekanan pada pedal akan dihitung secara presisi untuk memastikan daya dari mesin. Apalagi kalau mau ngomongin lagi balapan ketika hujan. Pembalap harus sangat hati-hati dalam menggunakan pedal ini, karena dengan setiap sentuhan yang terlalu agresif dapat menyebabkan mobil F1 kehilangan cengkraman karena kelebihan daya. Jadinya, ya untuk bertahan di dalam kokpit Formula One bukanlah hal yang sangat mudah. Ditambah, selain tantangan teknis, pembalap Formula One juga harus menghadapi tantangan fisik yang luar biasa, yang mana suhu di dalam kokpit mobil Formula One biasanya akan sangat tinggi. Kenapa bisa? Tentu aja hal ini bisa terjadi karena mesin Formula One bisa menghasilkan panas ekstrim. Dan panas ekstrim tersebut keluar tepat di belakang pembalap, yang berarti dalam kondisi seperti ini, pembalap harus menjaga kondisi tubuh mereka agar tetap terhidrasi dan fokus. Dan untuk mengurangi resiko dehidrasi yang berlebihan, baju balap pembalap F1 harus dirancang dengan sistem pendinginan untuk membantu mengurangi efek panas. Tetapi tetap aja, tingkat stres fisik yang mereka alami sangat tinggi. Dengan kondisi ini, biasanya selama balapan, detak jantung pembalap Formula One bisa mencapai hingga 180 bpm. Dan detak jantung ini setara dengan seseorang yang sedang berlari maraton. Jadinya, ya mereka adalah atlet. Apalagi dengan detak jantung yang tinggi, pembalap F1 juga harus menahan gaya gravitasi hingga 5G di tikungan. Yang berarti juga berat tubuh mereka terasa 5 kali lebih besar dari normal. Jadi ya, sampai titik ini kita bisa membayangkan betapa sulitnya bertahan di dalam balapan Formula One. Dengan jarak pandang yang sangat terbatas, ruang kokpit yang panas, dan setir yang banyak tombol pengaturan, tidak mengherankan hanya pembalap terbaik di dunia aja yang bisa mengendarai mobil F1. Tapi apakah dengan kokpit yang sangat tertutup seperti itu aman digunakan dalam balap Formula One? Faktanya, keselamatan adalah prioritas utama dalam desain kokpit Formula One, dan struktur utama kokpit yang dikenal sebagai monokok terbuat dari bahan serat karbon yang sangat kuat namun ringan. Monokok juga dirancang untuk bertahan dari benturan ekstrim dan melindungi pembalap dari survival cell yang tidak dapat dihancurkan. Lalu selain monokok, ada perangkat keamanan tambahan seperti HANS atau Head and Neck Support yang digunakan untuk melindungi leher pembalap dari cedera whiplash selama kecelakaan. Dan perangkat ini bekerja bersama dengan sabuk pengaman 6 titik yang menjaga tubuh pembalap tetap pada posisinya di kursi, bahkan dalam kecelakaan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi jelas, kokpit Formula One adalah tempat di mana inovasi teknologi mencapai puncaknya, karena setiap detail kecil dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja. Misalnya, material serat karbon tidak hanya digunakan untuk kekuatan, tetapi juga untuk mengurangi bobot, sehingga mobil dapat mencapai kecepatan maksimum dengan lebih efisien. Kokpit Formula One adalah contoh sempurna bagaimana teknologi dan keterampilan manusia dapat bersatu untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dari setir yang kompleks hingga sistem keselamatan yang canggih, setiap elemen kokpit dirancang untuk memberikan keunggulan kompetitif sekaligus melindungi pembalap. Namun, di balik semua teknologi ini ada manusia yang menjadi inti dari semuanya, yaitu pembalap. Dan mereka adalah atlet yang dilatih untuk mengatasi tekanan fisik dan mental, sekaligus mengoperasikan mesin balap paling canggih di dunia. Oh iya, satu lagi nih, untuk membantu visibilitas pembalap, biasanya pembalap akan diberitahu oleh tim di pedok tentang situasi trek-trek ini. Jika ada crash, tim akan memberikan informasi melalui radio. Dan hal ini harus dilakukan karena pembalap biasanya tidak akan bisa melihat jauh ke depan walaupun trek tersebut sedang lurus. Karena menurut Red Bull, pembalap ternyata hanya bisa melihat beberapa meter ke depan aja. Dan hal ini karena ruang kokpit yang terbatas, dan yang pasti kecepatan yang tinggi sehingga membuat mata tidak bisa melihat jauh ke depan seperti kita mengendarai mobil dalam kecepatan 80-100 km per jam. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Bye!